Juventus tersingkir karena kurang mentalitas dan semangat. Mantan bintang Fiorentina dan timnas Italia, Luca Toni, menilai Juventus gagal secara mental dalam pertandingan melawan PSV. Ia mengkritik tim asuhan Thiago Motta yang dinilai tidak menunjukkan sikap serta determinasi yang dibutuhkan dalam laga besar. Menurut Toni, PSV memang pantas melaju ke babak berikutnya karena mereka unggul dalam aspek fisik dan atletik. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Bianconeri, yang sebelumnya diharapkan bisa tampil lebih baik. Toni juga menegaskan bahwa Juventus bermain tanpa semangat dan gagal memberikan perlawanan berarti. Selain itu, absennya sosok pemimpin di dalam tim turut menjadi faktor utama yang membedakan mereka dari PSV. Hal inilah yang membuat Juventus tidak menunjukkan mentalitas yang diperlukan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. PSV mendominasi secara fisik dan memiliki kecepatan 2 kali lebih baik dalam aspek atletik. Saya melihat kurangnya pemain yang bisa menjadi pemimpin di lapangan, ujar Toni. Ia juga menyoroti kurangnya emosi dan tekad dari para pemain Juventus. Saya tidak melihat kemarahan atau determinasi yang seharusnya muncul dalam pertandingan sebesar ini, tambahnya. Luca Toni menegaskan bahwa PSV memang tampil lebih baik dan pantas meraih kemenangan. PSV benar-benar layak melaju, mereka mendominasi jalannya pertandingan dari awal hingga akhir, ujarnya. Meski mengkritik performa Juventus secara keseluruhan, pahlawan Italia di Piala Dunia 2006 itu tetap memberikan apresiasi kepada kiper Bianconeri, Michele Di Gregorio. Ia menilai sang penjaga gawang sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut. Di Gregorio tampil luar biasa dan menjadi salah satu yang terbaik di lapangan, kata Toni. 3 dari 5 kekalahan yang diderita Juventus musim ini terjadi di Liga Champions. Sementara 2 kekalahan lainnya tercatat di ajang Supercoppa Italiana dan Serie A saat melawan Napoli. Toni mengaku heran dengan performa Juventus dalam laga-laga krusial. Biasanya, Juventus tidak mudah tumbang di pertandingan penting, tetapi kali ini mereka benar-benar salah dalam pendekatan, ujarnya. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Bianconeri, yang berambisi kembali bersaing di level Eropa. Kini, mereka dituntut untuk segera bangkit dan memperbaiki performa agar bisa mengamankan sisa musim dengan hasil lebih baik. Juventus siap permanenkan Randal Kolo Muani. Direktur olahraga Cristiano Guintoli memberikan kepastian mengenai masa depan Randal Kolo Muani. Ia menegaskan bahwa klub akan berupaya untuk merekrut sang striker secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Kolo Muani resmi bergabung dengan Bianconeri pada Januari 2025 dengan status pinjaman dari PSG selama 6 bulan. Namun, kehadirannya langsung memberikan dampak besar bagi tim. Striker asal Prancis itu mampu beradaptasi dengan cepat di Juventus. Dalam 4 pertandingan di Serie A musim ini, ia telah mencetak 5 gol dan 1 assist, menunjukkan performa yang impresif. Melihat kontribusi positifnya, manajemen Juventus merasa puas dengan penampilannya dan berencana untuk mengamankan jasanya secara permanen begitu masa peminjamannya berakhir. Cristiano Guintoli mengungkapkan bahwa klub sangat puas dengan kontribusi Randal Kolo Muani sejak bergabung. Ia juga menegaskan bahwa sang striker merasa nyaman di Turin, sehingga ada peluang besar bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kerjasama lebih lama. Saya bisa memastikan bahwa Randal Kolo Muani sangat bahagia di Juventus, ujar Guintoli dalam wawancaranya dengan Prime Video Sport. Guintoli juga menilai bahwa Kolo Muani akan menjadi bagian penting dalam skuad Bianconeri. Oleh karena itu, Juventus berencana untuk bernegosiasi dengan PSG guna membahas kemungkinan transfer permanen. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan PSG, jadi kami akan berusaha untuk menjadikannya pemain tetap di Juventus, tambahnya. Kami ingin memastikan Randal tetap bersama kami musim depan, dan kami yakin bisa mewujudkannya. Namun, untuk mendapatkan Kolo Muani secara permanen, Juventus harus menyiapkan dana besar. PSG dikabarkan mematok harga sekitar 60-70 juta euro sebagai syarat bagi kepindahan permanen sang striker ke Turin. Manchester City dikabarkan masih berusaha mendatangkan Andrea Cambiaso dari Juventus. The Citizens berencana kembali mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas mendatang. Pada jendela transfer Januari lalu, City kehilangan bek kanan mereka setelah Kyle Walker memilih hijrah ke Italia untuk memperkuat AC Milan. Sebagai penggantinya, City sempat berupaya merekrut Cambiaso. Namun, karena beberapa alasan, transfer tersebut tidak terwujud. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester City belum menyerah. Mereka akan kembali mencoba mendatangkan pemain Juventus itu begitu bursa transfer musim panas dibuka. Menurut laporan yang sama, Andrea Cambiaso menjadi target utama Pep Guardiola untuk menggantikan Kyle Walker di Manchester City. Bek berusia 25 tahun itu memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Walker, terutama dalam kemampuannya bermain di kedua sisi pertahanan dengan sama baiknya. Performa impresifnya bersama Juventus membuat Guardiola yakin bahwa Cambiaso bisa menjadi penerus ideal di lini belakang The Citizens. Laporan yang sama menyebutkan bahwa City akan kembali bergerak untuk merekrut Cambiaso. Mereka berencana mendekati agen sang pemain guna meyakinkannya agar bersedia meninggalkan Juventus. City berharap ketika bursa transfer musim panas dibuka, Cambiaso sudah siap bergabung dengan tim mereka. Saat ini,
sang bek masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029. Jika ingin memboyongnya, Manchester City harus menyiapkan dana sekitar 40 juta euro. Juventus pantau Ademola Lookman setelah konflik dengan Gasperini. Ademola Lookman menjadi sorotan setelah kegagalannya mengeksekusi penalti dalam laga Atalanta melawan klub Brugge, sebuah keputusan yang seharusnya bukan menjadi tugasnya. Aksi Lookman memicu kritik keras dari pelatihnya, Gian Piero Gasperini, yang secara terbuka menyebutnya sebagai eksekutor penalti terburuk yang pernah ia lihat. Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar dan analis sepak bola. Lookman tidak menerima kritik tersebut dengan baik. Ia merasa tidak dihargai dan menanggapi pernyataan Gasperini dengan menyatakan bahwa komentarnya terlalu kasar serta meremehkan kontribusinya bagi tim. Insiden ini semakin memperburuk spekulasi mengenai ketegangan di dalam skuad Atalanta. Beberapa pihak bahkan meragukan apakah hubungan antara Lookman dan Gasperini masih bisa diperbaiki. Sejak bergabung dengan Atalanta, Lookman telah menjadi salah satu pemain kunci. Kontribusinya sangat menonjol musim lalu, terutama saat ia mencetak hat-trick di final Liga Eropa, yang membawa Atalanta meraih gelar bergengsi tersebut. Dengan meningkatnya ketegangan serta ketertarikan dari klub-klub besar, ada kemungkinan Lookman akan meninggalkan Atalanta di akhir musim. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Juventus sedang memantau situasi Lookman dengan cermat. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, dikabarkan aktif mengawasi perkembangannya dan siap mengambil langkah jika ada peluang merekrutnya. Lookman dianggap sebagai salah satu winger paling menjanjikan di Eropa. Kecepatan, kemampuan dribblenya yang luar biasa, serta naluri mencetak gol menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Jika Juventus berhasil mengamankan jasanya, Lookman bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang mereka dan memperkuat ambisi klub untuk musim depan. Del Piero ungkap kelemahan Juventus usai tersingkir dari Liga Champions. Juventus harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions setelah disingkirkan PSV Eindhoven di babak playoff knockout. Legenda klub, Alessandro Del Piero, menyoroti sejumlah kelemahan yang menyebabkan kegagalan tim asuhan Thiago Motta. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Del Piero menilai bahwa meskipun Juventus tampil cukup baik di babak pertama, ada celah besar dalam permainan mereka yang membuat perbedaan mencolok dengan PSV. Ada kesenjangan yang cukup besar, meskipun di babak pertama Juve bermain dengan kepercayaan diri yang baik. Namun, ada perbedaan nyata dalam kualitas pressing, intensitas permainan, dan ambisi untuk mencetak gol, ujar Del Piero. Ia juga menilai bahwa kurangnya pengalaman di kompetisi Eropa menjadi salah satu faktor utama yang menghambat Juventus. Skuad Juventus masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman di laga-laga internasional. Hal ini jelas berpengaruh terhadap performa mereka, lanjutnya. Selain itu, Del Piero juga membandingkan mentalitas sepak bola antara Italia dan Belanda. Menurutnya, PSV memiliki pendekatan permainan yang lebih stabil, sementara Juventus cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi di lapangan. Mereka tidak pernah kehilangan fokus karena kejadian-kejadian tertentu dalam pertandingan. Sementara kita masih terlalu emosional, baik dalam menyikapi hal positif maupun negatif yang terjadi di lapangan, tutup Del Piero, yang pernah membawa Juventus meraih trofi Liga Champions pada tahun 1996.